Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Ini ta'ala ilmu hakim. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa tidak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan. Aja orang Jawa itu Allah karuan, dan tidak perlu dibakas. Mulanya orang Jawa itu saking suwene meninggal suwe ra bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jele jawaban, tapi nek Allah ngersakno mari wis suwe. Dadi suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe, dadi repot wong Jawa itu. Akhirnya malah ra bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi, kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter? Ya Allah, saya harus bertemu dia. Kok iso ono wong luwih pinter timbang aku? Nah, tenan akhirnya ya Allah dipertemukan dengan Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yus kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Makanya dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa nih, ya makanya Nabi Khidir kan ada ngelamun. Makanya dia dulu yang farwatin khodro, farwah itu lemek, khodro itu hijau. Terus makanya disebut Nabi Khidir senangannya santai-santai tenggine nopo guys, cara memiliki karpet hijau. Tapi di sini orang karpet buat bantah turunnya nanti malah repot terus. Angel ngaji mbek Mu'tazilah lu angel. Tak kata tukune kapan tambah kredit ae malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tagane tuku sepeda motor tok duwe konti. Wong rezeki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning dunya dianggap goblok. Kulo ndak ditanggung melarat. Tuku mobil, tuku sepeda motor kulo ra janggal. Kulo niku wong mukmin, wong alim. Dadi pikiranku pangeran ngersakno pira wene. Tapi wong analisis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Dadi wong alim kok dijak ilmu. Nah, akhirnya kalau kulo masih jadi bodoh. Kuwi kok ora janggal ana ngono. Lah iki wong alim ora janggal dunya janggal iki. Cara aku yang pangeran ngersakno ora ana sing mokal. Tapi saya ahli analisis itu sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Sengro paling kredit, sengro untuk kasut sederhana, kasut sederhana. Nah kasutnya kelas tinggi, wah paling make up tuh, paling rental bendarani sugan semacam-macam. Tapi lucunya neng ilmu nih manusia, sing pinter analisis itu sudah kepinter. Nah neng ilmu nih wali orang, omongan ra penting. Mereka wali langsung eling Allah, isi muniku kersane pangeran, terus isi muniku kersane pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. Lah aksaru ahli jannah al-bulhu, agak-agak bodoh swarga bodoh-bodoh niku. Maksudnya bodoh kaya kula niku ora bodoh sing. Ora bodoh supermanen niku bodoh. Oh ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara nduk. Acara kula ora jangka lah wong arep sugih terus ana kiai kadang-kadang maksiat, ana preman ujug-ujug tobat kula ora jangka. Nek wong kan kiai kok ternyata berbuat gini. Ana wong preman kena kula ora jangka. Innal huda wah wis ngono kan gampang. Pancen lagi entuk daya. Ana kiai kok kepleset maksiat ya nek cara kula model bodoh. Ini sepanjang orang nabi, orang maksum wis ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan raiso. Akhirnya kita sudah agak bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-bodoh. Akhirnya menurut aku bodoh ini orang bodoh permanen.
Lho sama tak terang kok kita ora ikhlas. Wah, dijak dadi wali ra siap baru dijak. Nah ya. Nabi Khidir bareng lugu-lugono Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an nabi ardi assalam. Mosok ning kene ana salam. Maksudnya dia kan yang kau urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa manusa iso ketemu. Ayo itu ya kacau. Ade orang asing di Jawa. Tapi banyak tak mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan ya. Tapi kacaunya Nabi ya cuma melok Nabi. Oh, serana yang bener cerita nih serana yang bener dia digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bolak-balik akal gimana? Iki ilmu wali zaman rasa anut meramatone. Nah akulah. Sampeyan aja melok. Ajarin Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang duwe. Terus putih Gusti carane kula ketemu piyambake. Soale kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng sana to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal itu orang mriki. Apa dibuatin? Kantong. Kepes apa? Ya kepes ya, kepes. Wis digoreng. Yes, lha titenane putih Gusti jare pangeran dewe pangeran. Ya anggere wae semlaji iku ning kono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa wis Nabi Bani Israel kan gua ya semua ning tinggal Nabi Bani Israel gak iso den laku-laku dhewean go pengawal dene. Jenenge Yusha bin Nun ning Quran disebut Fatahu. Ning jenenge sinten Yusha bin Nun. Dari bahasa Israel jenenge Yosua. Yosua dan Yalu jeneng muslim, tapi sing wani nganggo wong Kristen. Yosua Yusha bin Nun. Jam laku-laku. Jam laku-laku Nabi Musa kacau tenan. Ora kacau piye? Dekne wis didhawuhi pangeran, alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu, iku alamate ketemu. Lho malah dekne ilang iwak iku perkarane suwaye sarapan. Lho ketiga alamat gak mesti dipangan. Tapi dadi dekne bareng semlaku kesel sih. Sak cara kula ngundang Mus, juga misalnya ngundang terus. Iki suwaye lesu. Mangan. Jadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki digo alamat kok malah dekne iki perkara apa dipangan. Harus kacau lah, maksudnya harus kacau. Terus cara langkah banyak sang salah. Jadi Isa, waduh, Nabi Musa pesen untuk Isa. Nabi Musa kan lucu, dia kan gawa iwak. Nak iwak itu berarti alamat, iku ana Nabi Khidir. Malah kan gawa wong, rupa-rupanya Isa. Maksudnya kan gak fair, malah ngongkon wong. Untung pangeran Nabi ada ngedikan ngoten, cara kula malah ngongkon wong. Tenan, akhirnya Isa cerita. Waduh Nabi Musa lali kula. Pas teng desa mriku, kawasan mriku mau. Iwak iku muncul. Terus Nabi Musa, lho kok ora ngomong. Ya Nabi Musa ya salah. Salah iku ndek sing dialamati malah kon gowo. Akhirnya ya pas ana kejadian gak roh to. Terus dari zali kama kunna nabki. Ya iku sing tak goleki momen iwak mlayu ku malah lali. Jari Musa, gue rakyat bodoh nih aku lali. Berarti soalnya ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balik kan, Pak? Cara syariat terus. Nah, akhirnya balik nah deh. Fartadda ala asa rihima. Mana nih balik nah? Bareng balik, ya silang. Iwak itu hilang, tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan, tapi kesalahannya Nabi orang maksiat loh kayak kesalahannya satu, wong iwak itu digo alamat, kok malah ilingnya mergapi digo sarapan. Wong dene itu dikai alamat malah kon go wong. Jadi ada banyak kekacauan. Nanti pas ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum, ini gak ganggu jawab. Tenane jadi Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus anak Musa, aku itu Musa. Ini apa? Ini hadis oke. Musa Bani Israel. Jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean itu gak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu, maksudnya daftar wali sekarang siapa, orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia, tapi, karena ya nggak masuk apa? Iya, kalau orang mau tamar ada ID. Kalau masuk.
Oh kok sampean barang ketara ketemu Nabi Khidir takok, "Man anta?" Itu ruwet lah. Iki sapa? Ono wong koyo kowe ngono takok. Nah, itu Musa Bani Israel dari Nabi Na'am. Terus ya saya Musa Bani Israel. Jadi Nabi Khidir, ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah, saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir itu ngendikannya datar ya. Ya biasa standar aja. Kue di ilmu sing aku roh, aku di ilmu sing kue roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu tidak bisa. Nabi Musa orang Israel, ya orang sing kue iso kudu aku iso. Saya gak terima. Sing aku ra iso contoh kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmu ku aku penting aku iso ilmumu. Kok tetep mau kalah deh. Nabi Khidir jaga sok ora level lem. Paling kowe berontak tok aja. Paling kowe berontak tok. Jadi fa'inat tafatani falatas alni ansein. Pokoknya aturan pertama setiap saya mengutarakan satu ilmu kowe ora oleh takok. Nabi Musa sebenarnya oke, enggak usah tanya saya. Benar barang ketemu di pulau-pulau kecil itu karena pertemuannya di laut, ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomongnya piye ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan ambek sing tukang apa rental perahu niku. Saya usulnya apa rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujro. Jadi uang komersial wis kunane kuno. Nah sing rental mobil wis monggo mawon riyen-riyen iku wis wong gratis wabot nang gampang wis kunane kuno nih. Diomongi terus sesuai Nabi Khidir dimangkakno monggo sampean saya antar ke pulau itu tidak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya krungu enggak apa-apa sampean saya antar enggak usah bayar. Itu cek eling kata enggak usah bayar kuwi eling. Bangsa gratis wilingan manjen mare itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu. Nabi Khidir ngambil salah satu loh. Loh itu blabak. Blabak dicoplok juder. Oh, Nabi Musa protes. Nabi Musa protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza rafiqa fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ala. Berpikir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, jebrol ngisor. Enggak kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan dengan perahu jebrol? Al-amru biyadillah, orang kaitannya baik jebrol sampai tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir melakukan yang laut biasa tanpa perahu. Oh aneh, cara Nabi Khidir aneh, bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pengiran Gusti kula ora betah maret. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat ku aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang enggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu enggak masalah orang enggak punya uang itu. Sudah nganggep ini enggak darurat. Paham ya? Loh, cara malaikat susah ya apa ora duit. Udah ora butuh ngopi, ora butuh macam-macam. Mane nandu kok ngono goblok tak warai carane itu. Kowe nek butuh duit. Donga ngene, ya Allah, saya ini butuh rahmat jenengan. Aku malaikat lah butuh rahmat. Mau sebut duit, apa duit? Nanti Allah yang terjemah sendiri maknane rahmat itu duit. Wah, aja malaikat. Lho tak warai, ben kowe rasandine antar malaikat to, Ben. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa mlaku-mlaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kono trimo tadi apa? Blabak nggih. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes, "Akhorok tahali tukhriko." Alah kowe aneh. Perahu enak-enak ditumpaki nggih mau jebrol, ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyak. Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal yang Arab mau emprit ora ya ora roh. Ora ge manuk cilik jare nopo? Emprit, sing roh sapa? Pas iku manuk
manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu, terus jupuk banyu teng nakoro maknanya jupuk banyu nakroh rusak. Kenapa? Buatan rusak cucuan itu. Ilmu mbek pangeran koyo iku jare. Ilmune manusa sak dunya iku dibanding ilmune pangeran koyo lautan dibanding sak nakroh sak cucuane manuk. Iku dibagi sak dunya. Masuk koyo kowe ora rowan ngene iki jare. Ngopet. Akhirnya Nabi Musa taslim nyatane iku dicoplok ora perahu banyune ora piye. Terus Nabi Khidir ngelingno, kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya, kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa la tu akhidni gimana sih itu? Ya wajar aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan, orang spontan kan, terus jadi watai Musa kan temperamental ya dimaklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Jadi. Ya, sampai ada 3 kejadian di mana lala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekab, mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasamu itu menjijikkan, munting itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau? Karena kita melafadzkan lafaz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat, kuat. Sehingga mereka itu ya sih bingung, roh bahasanya manusia bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat, ya hebat orang manusia, tidak sepiro, terus aneh ngati, ngerti kan atau kelimane kan, maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Maksudnya gini gue, cara manusia. Ya cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat itu kan terangkat jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling mbek pengen darani presiden orang kuat. Lama-lama termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tanda anil fasa awal mungkar, barang yang menjijikkan, termasuk fasa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Kenapa Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu melawan Namrud itu seputus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya ning ndi. Akhirnya Allah nggak pertunjukan ini. Matine Namrud itu dileboni nyamuk sing sayapnya hilang sitok, orang nyamuk utuh. Jadi irunge dileboni nyamuk sing sayapnya mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesemanyam ning gone uteke Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah itu tersinggung mosok demo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue melecehkan Namrud tuh apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai, mati terima kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kita dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan. Nanti kena jebuk Israel, mus alhamdulillah, sing jebuk aku kok malaikat keren, kuat. Mereka pengiran aku ngelecehkan manusia, sing jebuk rakon Israel, ngongkon apa? Nyamuk, kalau kasusnya Namrud nih. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua jengkel kan, karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung, ambil bahasa alam nopo malah.
Nah, tapi karena kita ini manusia itu salah-salah ini muga-muga disepuro pangeran ya la tu akhidna in nasina napa awaktona. Nah iki kula waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah pantes muni wong hebat wong kuat wis basa-basi. Ora usah taati iki bahasa-bahasa gitu ora usah napa taati. Sekali taati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan dengan apa? Tuhan. Meniki kula waca niki kitab Khilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya itu 14 juz. Saya tidak tahu yang milih sampean berapa juz, tidak tahu. Nah, itu kan. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Nah, ini makalah ini di juz 10. Terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab ketika beliau mau menutup ihya itu wa alaika bimutolaatil khilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dengan kudu syukur. Maksudnya manuk syukur kok Gus Pak duwe terus dobral. Mungkin sing duwe kuwe terus piye kan. Kira arah duwe maksudnya. Ora piye. Selama ini gak di kitab yo tenang ae. Tetapi masalahnya kowe disalahno pengen ora di kitab kok diutang lho opo gitu loh. Maksudnya serah di kitab ya sudah hutang, jadi gak ruwet turut itu. Nah, masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Boleh nak raiso apik, ya raiso elek kan apik itu. Masalahnya kita kan di situ. Bang, jadi gak duwe kitab ora apa-apa, tapi masalah itu ya kok duwe masalah gitu.